Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Saputra dari kelas SI 4 ingin menjelaskan tentang persepsi tentang belajar filsafat, dari titik mana filsafat itu berasal, ciri filsafat, objek dalam filsafat, lalu menemukan hakikat dalam ilmu filsafat. Beberapa orang keliru dengan ilmu filsafat. Mereka menganggap filsafat ialah ilmu disiplin yang kompleks dan sulit mengerti. Beberapa orang juga menganggap ilmu filsafat akan mengajarkan kita ke dalam ajaran ateisme. Mereka mengira kalau kita belajar ilmu filsafat akan mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, atau mempertanyakan apakah agama itu diperlukan. Karena kekeliruan itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat, pengertian filsafat, dan menjelaskan bahwa filsafat tidak seperti yang mereka kira. Di sini saya akan mengutip dari satu buku yang berjudul Filsafat dari Titik Nol karya Dr. Saifur Rahman, M.Hum, MSI. Ini dia untuk cover bukunya. Apa sih filsafat itu? Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Sementara itu, kata lain dalam bahasa Indonesia, filosofi, berasal dari bahasa Inggris, filosofi. Baik kedua bahasa atau ketiga bahasa itu mengacu pada dua kata Yunani kuno, yakni philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Definisi filsafat dalam kamus Oxford Advanced, filsafat dikatakan sebagai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Hal itu beranjak dari anggapan bahwa filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. Lalu dalam kamus khusus filsafat, arti kata filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari segala sesuatu. Sebagai sebuah ilmu, tentulah filsafat bukan sekedar artefak ilmu pengetahuan masa lampau, tapi ilmu yang bisa disejajarkan dengan ilmu-ilmu yang berkembang pada sekarang ini. Lalu, dari titik manakah filsafat berasal? Filsafat berasal dari satu titik sederhana. Unsur sederhana itu ialah bertanya dan menjawab. Ada satu orang bertanya dan orang lain menjawab. Seperti contohnya anak kecil yang bertanya tentang sebuah benda, kemudian orang tuanya menjawab bahwa benda itu adalah gelas misalnya. Mengapa manusia bertanya tentang segala sesuatu? Jawabnya adalah karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Setiap pertanyaan mengandung hasrat-hasrat yang ingin diketahui. Hasrat, perasaan, keinginan, itulah unsur-unsur yang mendorong timbulnya pikiran untuk memperoleh pengetahuan. Lalu berlanjut ke ciri filsafat. Ilmu filsafat dapat berkembang, karena itu harus kita akui bahwa filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat berbeda dengan yang lain. Filsafat memiliki ciri khusus. Ciri filsafat didasarkan pada cara kerja, tujuan, perangkat yang digunakan, dan hasilnya. Yang pertama, cara kerja, yaitu reflektif. Refleksi itu berarti mencerminkan diri. Hasil dari refleksi adalah menemukan makna. Karena bersifat reflektif, filsafat dikatakan sebagai disiplin untuk memahami makna. Apa yang sedang kita lakukan tentulah memiliki makna. Ketika Anda ditinggal pergi oleh orang yang dikasihi, Anda akan bersedih. Dengan ilmu filsafat, Anda harus mencari makna dari kejadian yang menyedihkan, karena Anda tidak bisa terus-menerus bersedih. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat fundamental. Fundamental artinya mendasar. Hal yang mendasar adalah suatu unsur untuk menerangkan segala hal. Fundamental juga dapat diartikan upaya mencari hal-hal yang paling umum di antara hal-hal yang paling khusus. Fundamental mencari persamaan di antara
hal-hal yang tidak sama. Contohnya adalah kalau ada sejumlah calon pasangan yang berdiri menanti untuk dipilih, Anda akan menemukan siapa yang berhak menjadi pendamping Anda. Setelah Anda menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangannya, Anda kemudian memutuskan salah seorang di antara mereka. Keputusan itulah tentu bukan hal mudah, karena masing-masing perempuan itu sangat khas, menarik, dan tidak tergantikan. Setelah Anda memutuskan satu orang saja, itu sekurang-kurangnya mendekati hakikat yang Anda rumuskan dalam benak Anda. Hakikat itulah yang menjadi dasar pemilihan Anda terhadap calon pendamping. Lalu yang ketiga, perangkat ilmiah, masuk akal, spekulatif, dan mengandung gejala umum. Di dalam setiap perangkat ilmu pengetahuan kan didapati unsur rasionalitas atau kemasuk akalan. Hal ini disebabkan sebuah ilmu tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak masuk akal. Masuk akal adalah sesuatu dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku pada saat itu dan di ruang tertentu. Lalu spekulasi adalah pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada intuisi, bukan pada benar atau salah. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah hasil konsepsional. Filsafat harus bersifat konsepsional. Konsepsional berarti gagasan tersebut dituangkan secara terstruktur dan teratur. Syarat konsepsional ini memang bukan hanya dimiliki oleh disiplin ilmu filsafat, tapi juga disiplin ilmu lain. Kendati begitu, filsafat sebagai batu dasar pertama dalam ilmu pengetahuan menjadi tolak ukur pemikiran selanjutnya. Objek filsafat. Filsafat sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Maka objek filsafat adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu dapat digambarkan dengan seluruh apa yang di sekitar manusia, di dalam diri manusia, bahkan hal-hal yang berada jauh di dalam kesadaran. Objek yang tampak, dokos, dan tidak tampak, doken. Segala sesuatu adalah semua hal yang tampak, atau doken, atau dokos, maupun yang tidak tampak, atau doken. Batasan itu memberikan makna bahwa wilayah itu membentang mulai dari titik yang nampak maupun ditarik sampai kepada titik yang tidak tampak. Lalu ada objek benda mati atau ens corporalis. Benda mati pertama-tama dimengerti sebagai sesuatu yang statis alias diam. Benda mati dapat diidentifikasi melalui panca indera, tetapi tidak semua indrawi adalah benda-benda mati. Benda mati terkait dengan warna, bau, permukaan, bunyi, dan rasa. Contohnya yaitu rintik air hujan, rumah, jalan, bangku, batu, berik, kerikil, mobil, motor, dan yang lainnya. Secara kuantitas, deretan yang sudah disebut masih dapat terus ditambahkan. Lalu ada yang tumbuh, ens vegetatum. Yang dimaksud dengan benda tumbuh adalah benda yang mengalami pengembangan tertentu. Pertumbuhan itu tidak hanya mengandaikan perubahan-perubahan di dalam dirinya, tetapi perubahan itu bergerak dari kecil menjadi besar. Seperti tumbuhan, lihatlah tumbuhan, lebih dari satu biji setelah ditambah air, sinar matahari, dan udara, akhirnya berubah menjadi selembar daun. Dari selembar daun muda perlahan-lahan terus bergerak mengeluarkan batangnya. Lalu objek ada yang bergerak, ens animalis. Makhluk yang bergerak bukan hanya diartikan sebagai hewan, melainkan juga manusia.
Namun dalam tingkatan yang paling sederhana, makhluk yang bergerak dalam konteks ini adalah hewan. Objek, ada yang berpikir, ens rasionalis. Lalu yang terakhir, filsafat. Menemukan hakikat filsafat. Hakikat bukan sekedar kenyataan yang tidak kelihatan, tetapi juga kenyataan-kenyataan yang tidak. Lalu yang terakhir, hakikat ilmu filsafat. Hakikat adalah kebenaran dari keseluruhan. Segala sesuatu yang Anda hadapi bersifat terbatas karena panca indera yang terbatas, tapi hal itu tidak membatasi Anda untuk mencari hakikat kenyataan tersebut. Hakikat bukanlah masalah filsafat, tetapi tujuan dari filsafat. Karena hakikat merupakan tujuan, hakikat memiliki titik awal, yakni suatu kenyataan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahpahaman atau makna yang tidak dapat dipahami oleh Anda. Terima kasih.